Presiden Jokowi. Barusan saja ini adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan istri, dan nantinya Presiden Joko Widodo baik di sesi pertama dan juga nanti di sesi siang ini akan sama-sama kita mendengarkan pidato kenegaraan jelang HUT RI yang ke-79 dan juga nanti akan disampaikan terkait dengan bagaimana kinerja dari lembaga pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun ini. Dan juga tadi disampaikan ada yang berbeda untuk tata letak tempat duduk di panggung utama. Menurut Sekjen DPR RI, kalau tahun-tahun sebelumnya ini seluruh menteri kabinet ini akan duduk di panggung utama, namun yang berbeda adalah di hari ini yang akan duduk di panggung utama, di kursi panggung utama ini adalah hanya presiden, kemudian wakil presiden bersama dengan pimpinan sidang, yaitu pimpinan sidang MPR, kemudian DPR dan juga DPD. Dan saat ini Valen dan juga Iqbal, kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah tiba di gedung DPR RI untuk sama-sama menyaksikan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR DPD RI. Dan ini menjadi sidang terakhir di anggota legislatif yang dengan masa jabatan 2019-2024. Selain itu nanti juga akan dihadiri oleh mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, seperti misalnya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri ini akan konfirm hadir, kemudian wakil presiden ke-6 Tri Sutrisno, kemudian ada wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan juga wakil presiden ke-11 Budiono bersama dengan mantan ketua MPR, ketua DPR, dan juga mantan ketua DPD, dan juga pimpinan lembaga negara, dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta ketua umum partai politik seluruhnya akan hadir sama-sama di gedung DPR RI ini. Dan untuk rundown acara nanti akan dimulai sesaat lagi, setengah jam lagi, yaitu pukul 9.30 yang akan nantinya dibuka oleh Sotio, kemudian dibuka dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani, dan nanti sekitar pukul 10 lebih 20 menit ini akan kita sama-sama mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo soal bagaimana kinerja lembaga negara, dan juga nanti di pukul 11.30 akan dilakukan penutupan sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD. Kita akan nantikan apa yang nantinya disampaikan oleh Presiden. Baik, Glory, terima kasih melaporkan langsung, dan saat ini adalah kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah hadir di Gedung Kura-Kura dan nanti dijadwalkan akan memberikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Ini kembali ke akar ya sepertinya ya. Kalau kita melihat ini pakaian yang dikenakan ya, Iqbal. Ya, pakaian yang dikenakan, ini baju adat yang dikenakan dalam setiap sidang tahunan, memang sejak tahun 2017 ya Valen ya. Baju adat ini mulai dikenakan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan bersama di Gedung Kura-Kura ini. Didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan mungkin saya tidak tahu, mungkin terasa sentimental ya, karena ini mungkin adalah yang terakhir kali masuk ke Gedung Kura-Kura untuk memberikan pidato kenegaraan terakhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 10 tahun menjabat. Ini langsung disambut ya, Iqbal, oleh Ketua MPR RI dan juga DPD RI. Tadi terlihat ada Ketua DPR RI juga di sana yang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan langsung bertemu dan bersalaman dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta dengan istrinya. Ya, berdua, ini istilahnya mereka yang menahkodai Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jadi ini adalah saat terakhir ya. Oleh karena itu yang disebut berbeda itu karena ini adalah saat terakhir mereka berada bersama di dalam sidang tahunan bersama kali ini. Ini pertaruhan legasi, Mas Jayadi, kalau kita melihat yang ditunggu-tunggu nanti, legasi apa kira-kira yang diwariskan oleh Jokowi, itu yang ditunggu. Iya, legasi apa yang diwariskan, dan sebetulnya sudah mulai terlihat dari sekarang kan. Yang mana, ada Mas? yang positif, ada yang negatif ya, yang selama ini kita bahas. Yang pasti yang positif legasinya itu diakui oleh banyak orang. Satu, soal masifnya pembangunan infrastruktur. Jadi itu kan sesuatu yang bisa terlihat dengan jelas dan diakui sebagai positif. Nah, tapi ada yang masih diragukan orang. Apa itu? Soal legasi terkait infrastruktur ini, soal IKN. Ya, IKN ternyata seperti diakui oleh Presiden sendiri baru sekitar 15% ya.
itu berhasil dibangun seperti yang dilakukan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Itu di luar target, ya. Tentu nanti kita akan dengar apakah mungkin Presiden juga mungkin juga Presiden akan menyinggung soal itu di dalam pidatonya nanti ya. di dalam pidatonya mungkin ya. Itu legasi yang juga cukup positif sebetulnya adalah kemampuan pemerintah untuk tetap menjaga ekonomi secara stabil. Dari selama terutama ya badai 5 COVID tahun terakhir akibat dan terutama sekali lagi dikaitkan dengan badai COVID. Ya, banyak negara mengalami krisis ya, dan belum recover. Indonesia cenderung lebih stabil. Meskipun US dollar ini ya Mas ya. Waktu itu kan kalau tidak salah sempat ada janji bahwa US dollar akan sekian gitu. Ternyata sekarang justru malah mencapai rekor ya. Iya betul. Sekarang udah sering 16.000 lebih ya dolar. Bisa sudah dekat dengan ketika kita masih awal-awal krisis ekonomi tahun 98-99 ya. Itu mencapai 17.000 ya, 18.000. Itu sisi catatan negatif juga ya. Meskipun tentu pemerintah bisa beralasan bahwa soal nilai tukar rupiah terhadap dolar itu bukan hanya persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia, tapi juga terkait kondisi makro ya. Ekonomi dunia yang memang sedang mengalami pelambatan, ada memang mengalami kecenderungan krisis. Dari sisi ekonomi itu. Tapi kemudian ada, saya kira seperti yang terutama kita bahas selama beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir terutama ya, sejumlah sorotan soal adanya dugaan intervensi kekuasaan terhadap hukum misalnya lewat MA, lewat MK. Itu kan banyak dibicarakan dan saya kira itu sudah sangat banyak dikritik bukan hanya oleh ahli dalam negeri tapi juga ahli dari luar negeri gitu ya. Kemudian soal nasib pemberantasan korupsi ya. Situasi pemberantasan korupsi itu paling tidak menurut ukuran-ukuran, misalnya menurut ukuran Transparansi Internasional Indonesia dari indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi. Menariknya kan di periode pertama indeks persepsi korupsi di era Pak Jokowi itu kan membaik di periode pertama. Ya, betul, membaik, lalu terus mulai 2019 turun sampai sekarang. Ya, skor indeks persepsi korupsi kita tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 itu di angka 34. Poin kita cuma 34, nomor 115, ranking 115 dari 180 negara. Itu kan rendah sekali ya. Di bawah ya. Jadi itu juga, jadi soal pemberantasan korupsi, soal penegakan hukum, itu yang menjadi catatan-catatan yang tidak begitu positif, terutama di 5 tahun terakhir. Meskipun catatan positifnya itu tadi. Jadi kalau kita bicara soal legacy, ini ada legasi positif, ada legasi yang cenderung negatif gitu. Apa yang juga bisa dilihat soal budaya demokrasi ya, yang sejak 10 tahun terakhir itu tidak mengalami perbaikan sebenarnya. Kalau kita lihat dari ukuran-ukuran dari lembaga-lembaga internasional terhadap bagaimana kualitas demokrasi Indonesia sampai hari ini, sampai tahun 2024, misalnya menurut lembaga pemeringkat seperti Freedom House atau Economist Intelligence Unit, situasi demokrasi Indonesia masih berada pada situasi demokrasi berkualitas rendah atau demokrasi yang masih mengalami banyak cacat gitu. Itu yang menjadi catatan-catatan. Jadi secara umum kita bisa melihat catatan-catatan legasinya ada campuran antara positif dan negatif. Nah itu nanti tinggal bagaimana legacy tentu akan diwariskan ke pemerintahan ke depan gitu ya. Nah, bagaimana pemerintahan ke depan menanggapi atau memberikan program-program untuk perbaikan atau untuk mempertahankan yang positif maupun memperbaiki yang negatif. Oke, itu kalau kita bicara legacy yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya ya, Mas Yadi ya. Nah, yang terjadi hari ini tentu juga legacy ya, pemirsa. Ini jadi catatan sejarah. Saya mau tanya langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, tadi kalau kita lihat hari ini Jokowi datang dengan pakaian adat yang dipilih hari ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 2017 kita recall ya Mbak Monika, menggunakan baju adat tanah bumbu. Kemudian 2018 menggunakan pakaian adat dari Aceh. 2019 Klung-Klung Bali. Kemudian 2020 Timur Tengah Selatan. Di 2021 pakaian adat Pepadong dari Lampung. 2022 menggunakan Kesultanan Buton dan 2023 Kasunanan Surakarta.
yang berbeda hari ini dari gestur yang ditunjukkan Presiden Jokowi apa Mbak Monica? Oke, jadi kalau kita lihat pakaian yang dikenakan, gitu ya, ini berbeda dan I just guessing, tapi nanti perlu didalami lagi ini kainnya dari mana, tapi kok kayak Betawi ya? Oh, Betawi. Belum sure banget gitu ya. Tetapi ini adalah bukan, jadi Jokowi ini kan selalu penuh dengan kode-kode gitu. Betul, ya. ada maknanya biasanya di balik selalu baju ada adat yang maknanya dikenakan ya. gitu Digunakan. Kalau ini misalnya Betawi, saya masih belum dapat ini kainnya, coraknya apa gitu ya. Kalau memang ini Betawi, kira-kira mau menyampaikan pesan Apa apa tuh? ya? Gitu ya. Atau ini masih relate dengan pilkada misalnya? Kalau gitu ya. Betawi. Kalau Betawi. Belum lagi kainnya biasanya motifnya saja Betul. ada maknanya ya Mbak Motifnya Monica. saja ada maknanya. Ketika butuh keberanian, maka pakai batiknya pun batik parang misalnya begitu kan, yang merupakan simbol dari keberanian begitu. Itu kan tidak semua melakukan itu. Apakah memang itu penting dilakukan untuk bagi seorang tokoh tuh untuk menyampaikan message itu melalui baju adat itu apa sih tujuannya? Ya, jadi apa yang kita pakai ya itu adalah merupakan komunikasi nonverbal gitu ya. Nah, perannya dari komunikasi nonverbal itu kira-kira lebih dari 80% lah dari impresi seseorang melihat dari apa yang digunakan juga salah satu bahasa nonverbal. Seperti Mbak Valen misalnya mengenakan baju merah putih. Kita tahu ini pasti siarannya adalah mengenai Hari Indonesia, Kemerdekaan begitu kan ya. nasional. Nah, apalagi baju yang akan dipakai oleh seorang kepala negara dan ini semua mata sedang memandang ya. Kalau saya mengatakan dalam konteks kita menganalisa gestur ini gerakan sedikit pun apa yang digunakan pun gitu itu semuanya punya arti karena ini kondisinya high stake ya di akhir masa jabatan ketika semua persepsi masyarakat juga tumpah ruah di sini.